sambulo tadoi dangadong besiayon disi namamu citokton na disi pinaluan itu hatai surgoi dangadong besiayon disi surgoi dangadong besiayon disi. Asini roha madihamu doho dame na siya debata amata. Doho siya anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Shalom amanginang dongan na hinakulungan jalan na pinasupaso di Tuhata Yesus Kristus. Salam sehat, horas. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari yang indah ini tertulis dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-13. Demikian kebenaran firman Tuhan. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga beroleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Demikian kebenaran firman. Saudaraku yang kekasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di 1 Petrus 4 ayat 16 dikatakan, tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus Yesus. Saudaraku yang kekasih, tak seorang pun manusia di dunia ini yang mau menderita dalam menjalani hidup. Yang ia inginkan dan ia impikan, dan kita semua mengimpikan, adalah orang yang hidup berbahagia. Umumnya tak ada seorang pun yang mau menderita. Namun umat Tuhan harus tahu dan sadar bahwa bersiap sedia untuk mengalami penderitaan karena iman kita kepada Kristus. Sebab kepada kita dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Filipi 1 ayat 29. Setiap orang yang mau hidup dan beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. 2 Timotius 3 ayat 12. Dunia ini tidak dapat menerima roh kebenaran. Yohanes 14 ayat 17. Kita yang rindu untuk mencocokkan hidup dengan prinsip kebenaran Kristus sudah pasti akan menerima aniaya dari dunia ini. Anak-anak daging akan menganiaya anak-anak roh. Galatia 4 ayat 29. Keinginan daging akan selalu berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Galatia 5 ayat 16. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dari penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan itu roh Allah ada padamu. 1 Petrus 4 ayat yang ke-14. Saudara yang kekasih, firman Tuhan berulang-ulang mengangkat topik tentang penderitaan Kristus, bukan supaya kita berkecil hati apalagi takut dan khawatir, melainkan supaya kita bersukacita. Justru setiap kali kita diizinkan mengalami penderitaan karena nama Yesus Kristus, setiap kali daging kita merasa disakiti karena memikul salib Kristus, setiap kali kita mendapat olok-olok dan hinaan oleh karena hidup di dalam kekudusan, di saat yang sama, itulah justru ingin Tuhan mengingatkan kita akan penderitaan Kristus sekaligus kemuliaan sorgawi yang akan kita terima dalam kekekalan. Saudara yang kekasih, mengapa Rasul Paulus menasihati agar setiap orang percaya atau pengikut Kristus yang dinamakan Kristen tidak menjadi malu jika ia menderita? Kata menderita yang dimaksud dalam nas adalah menderita karena nama Kristus. Karena mempertahankan iman percayanya kepada Kristus, seseorang rela dikucilkan oleh keluarganya, dijauhi oleh teman dan sahabat, dan diperlakukan tidak adil oleh sesama. Itulah penderitaan. Di ayat 14 dikatakan tadi, berbahagialah kamu jika kamu dinista oleh nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Tetapi sebaliknya, jika seseorang harus menderita karena ia melakukan perbuatan dosa atau melanggar hukum, itu yang seharusnya membuatnya malu.
Karena itu dikatakan dalam ayat 15, janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Saudaraku yang kekasih, setiap penderitaan selalu mendatangkan duka cita. Tetapi firman Tuhan memperingatkan agar kita jangan menderita karena dosa, melainkan kita menderita karena kebenaran, karena itu sebuah kebahagiaan di hadapan Tuhan. Ada tertulis di dalam 2 Timotius 3 ayat 12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Kata aniaya hampir selalu berkaitan dengan penderitaan. Berbicara tentang aniaya, umumnya di pikiran kita langsung tertuju kepada penderitaan secara fisik karena siksaan. Itu tidak salah. Namun sebenarnya ada dua macam aniaya yang dialami oleh orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Yang pertama, penderitaan karena dianiaya secara fisik seperti yang dialami oleh para martir. Bahkan mereka harus rela kehilangan nyawanya. Sebagai contoh, Stefanus yang mati dilempar batu karena imannya kepada Kristus. Bisa kita baca dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai dengan ayat yang ke-60. Yang kedua, penderitaan menolak kenikmatan dosa. Saat seseorang bergumul dengan nafsu dosa di dalam tubuhnya, atau saat menolak tawaran kenikmatan dosa, saat itulah ia menangis dan berduka cita. 1 Petrus 4 ayat 1 dikatakan, namun barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Saudaraku yang kekasih, sebagaimana yang telah kita ketahui melalui surat Roma pasal 8 ayat 18 sampai dengan ayat 25, bahwa seluruh makhluk di dunia ini turut merasakan penderitaan oleh sebab dosa yang telah jatuh ke dalam dunia. Bahwa penderitaan itu adalah realita kehidupan yang memang harus kita hadapi di dalam dunia ini. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa kita harus tetap kuat menahan penderitaan yang akan datang. Namun demikian, ada juga penderitaan yang disebabkan oleh keinginan sendiri, mengundang penderitaan itu datang, menyeret penderitaan itu masuk ke dalam diri sendiri, yaitu ketika penderitaan sebagai akibat dosa yang dibuatnya, yaitu menderita oleh karena membunuh, mencuri, berzina, perusuh, dan pembuat lainnya yang melanggar perintah Tuhan. Jika kita harus menghadapi penderitaan, janganlah penderitaan itu karena perbuatan dosa, tetapi hendaklah kita menghadapi penderitaan sebagai orang Kristen ketika menderita sebagai orang-orang yang memuliakan Tuhan Allah. Amin. Namun jika kita menderita karena dosa, maka kita sedang melipat gandakan penderitaan dalam hidup kita. Sekali lagi, jika kita menderita karena dosa, maka kita sedang melipat gandakan penderitaan dalam hidup kita. Jika orang hidup dalam kebenaran Tuhan saja merasakan pahitnya penderitaan, apalagi orang yang berbuat dosa. Dikatakan di ayat 18 bahwa penderitaan itu sudah sangat menyakitkan, orang yang benar hampir-hampir tidak diselamatkan. Bagaimana pula dengan orang fasik dan orang berdosa? Tidak bisa terkatakan lagi penderitaan yang akan dialaminya. Maka dari nas ini kita boleh belajar memahami setiap pergumulan hidup yang kita hadapi sebagai orang beriman kepada Kristus. Yang pertama, pergumulan adalah ujian, bukan pembinasaan. Pergumulan adalah ujian, bukan pembinasaan. Penderitaan yang kita hadapi di dunia ini, amanginan, hanyalah ujian. Yaitu ujian kepada ketangguhan iman, bukan untuk membinasakan. Jika itu ujian, maka penderitaan itu menjadi berharga bagi kita, sebab berguna untuk meneguhkan iman kita kepada kita percaya bahwa Tuhan Yesus menjaga kita. Jika Tuhan mengizinkan penderitaan itu, sebab dikatakan Roh Allah ada padamu. Roh Tuhan akan menguatkan dan menghibur kita untuk dapat melalui masa-masa sulit. Jika kita menderita sebagai orang yang setia kepada firman Tuhan, beriman dan berpengharapan kepada Tuhan, maka penderitaan itu bukan untuk ditakuti, sebab Tuhan adalah kekuatan kita, dan penderitaan itu pun hanyalah sementara, hanya sebatas ujian. Yang kedua, menerima penderitaan sebagai penghayatan akan pengorbanan Kristus, maka dalam penderitaan itu kita dilayakkan untuk berbahagia dalam iman, sebab dengan penderitaan itu kita boleh semakin menghayati penderitaan Kristus yang telah menyelamatkan kita. Penghayatan akan pengorbanan Kristus akan memampukan kita
melalui segala kesukaran sekaligus semakin mendalami keimanan kita kepada Tuhan Yesus. Inilah alasan mengapa kita layak berbahagia karena penderitaan. Kita layak berbahagia dalam penderitaan Allah karena kita menderita sebagai orang Kristen, yaitu menghadapi penderitaan yang sebenarnya sudah lebih dahulu ditangguhkan kepada Yesus, dan Tuhan Yesus sudah mengalahkan penderitaan itu. Berbahagialah. Yang ketiga, menjaga keselamatan jiwa. Seperti apapun penderitaan yang kita alami selama kita hidup di dunia ini, kita mau diingatkan bahwa pada akhirnya tubuh kita yang panah ini akan kembali menjadi tanah, tetapi jiwa kita akan kembali kepada Tuhan. Maka jangan kita mengorbankan keselamatan jiwa kita hanya oleh karena menyelamatkan tubuh yang sementara ini. Jangan mengorbankan keselamatan jiwa kita hanya oleh karena menyelamatkan tubuh yang sementara ini. Padahal penderitaan di dunia ini pun sebenarnya Tuhan izinkan tidaklah melampaui kekuatan kita. 1 Korintus 10 ayat 13. Namun hanya sebatas ujian yang pasti bisa kita hadapi. Maka selama kita hidup di dunia ini, tetaplah menyerahkan jiwa kita kepada Tuhan. Tetap mempercayakan keselamatan jiwa kita kepada Tuhan. Seperti doa Tuhan Yesus di kayu salib. Ya Bapa, ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Lukas 23 ayat 46. Saudaraku yang kekasih dan yang dicintai Yesus Kristus, mari dengan mata iman kita melihat penderitaan Kristus sebagai investasi kemuliaan kekal yang akan kita terima. Justru kita harus berbahagia ketika daging kita disakiti karena nama Kristus, karena itulah bukti dari roh kemuliaan yang berdiam dalam diri kita. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang dinyatakan kepada kita. Roma 8 ayat 18. Karena itu, bersabarlah dalam penderitaan karena Kristus, dan pada akhirnya kita akan memperoleh sukacita besar. Bersabarlah dalam penderitaan karena Kristus, karena pada akhirnya kita akan memperoleh sukacita yang besar. Saudaraku yang kekasih, Tuhan memberkati saudara dengan melimpahkan segala kebaikan dalam hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dan dengan Roh Kudus, itulah kenyang menyertai dan memberkati kamu kini dan sampai selama-lamanya. Amin.